tanda orang yang akan mendapatkan pertolongan atau taufik dari Allah itu adalah wastisqa bidzalika. Wastisqabi itu mensahabati atau melanggengkan hal-hal tadi itu. Hal-hal apa? Yang pertama adalah selalu berharap atau mengembalikan kepada Allah, meninggalkan ngaku-ngaku fakir, ngaku-ngaku butuh, tapi menyelam dalam lautan kehinaan dan kebutuhan di hadapan Allah. Itu dilanggengkan ilal faraghi min dzalika, sampai kosong. Kosong dari apa? Kosong dari ngandalkan amal, kosong dari ngaku-ngaku butuh, tapi butuh beneran. Kalau itu semua kosong abadan selamanya. Abadan selamanya itu maksudnya teruslah berusaha untuk menjadi kembali kepada Allah, menyelam di lautan kehinaan dan kebutuhan, kefakiran di hadapan Allah, itu terus dilanggengkan. Maka itu adalah tanda orang mendapatkan pertolongan Allah. Pak, nyatanya banyak orang yang ditolong oleh Allah walaupun orang itu tidak benar gitu. Ya, yang nolong itu ya bisa jadi bukan Allah. Apa yang nolong selalu Allah. Kan ada seperti ini. Ada seperti ini. Di dalam surat, kalau nggak salah surat Jin. Surat Jin itu jelas itu. Ada laki-laki yang meminta pertolongan kepada laki-laki, manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa Jin. Berarti ada toh. Al-Quran mesti bener kok. Ada nggak orang yang minta pertolongan pada Jin? Ya si Jun. Jin dan Jun. Di film kan begitu. Tetapi itu memang bisa dipilah-pilah ya. Ada seperti Nabi Sulaiman itu bukan minta tolong pada jin, tapi merintah pada jin. Itu beda. Ada yang bukan minta tolong pada jin, tapi kompromi. Kompromi itu umpamanya di sini ada jin gede sing iso ganggu wong. Gak gelem ngalih, gelem ngalih nek dikai kopi. Ya dikai kopi wong kopi wae. Tapi ya sing ngalih kono. Itu kompromi. Bukan minta tolong. Oke, waqad qala Allah subhanahu. Ini baru 2 baris ya. Waqad qala Allah subhanahu. Dalilnya, kalau mau tanya dalilnya, argumentasinya, penjelasan itu tadi itu apa kalau dalam Al-Qur'an? Nah, di sini disebutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Yang kemarin ya ini ya. Ini sudah dibahas minggu lalu ayat ini. Ini ayat apa ya? Itu cerita di mana Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan pertolongan dari Allah berupa para malaikat berkuda yang menjadi bala tentara perang di Badar itu. Dan itu kan diberikan oleh Allah saat mereka itu dalam keadaan adzillah di sini. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah, dalam keadaan hina-hina. Itu argumen ayat Al-Qur'an yang pertama. Argumen yang kedua, niki rada angel argumen niki. Wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah. Ini saya bawa Al-Qur'an. Tapi intinya begini. Ini ayat ini sesungguhnya zakat, sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, miskin, dan sampai asnaf yang 8 toh. Itu kok bisa dijadikan dalil dari yang tadi. Nah, ini tafsirnya menggunakan tafsir sufi, bukan tafsir fikih. Kalau tafsir fikih, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang miskin. Itu berarti zakat itu. Tapi kalau tafsir sufinya, innamas shadaqatu,
sesungguhnya pemberian Allah, pertolongan Allah itu adalah untuk orang-orang yang merasa butuh, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Kalau kita tidak bisa merasa fakir dan miskin di hadapan Allah, nggak bakalan dapat pertolongan. Karena syaratnya mendapatkan pertolongan adalah fakir dan miskin. Kayak asnaf 8 itu dikasih zakat kalau fakir dan miskin. Beda jauh toh. Nah, ini konteksnya, yang satu fikih, yang satu tasawuf. Nah, kok baru fakir dan miskin, lalu yang 6 gimana penjelasannya? Bisa dijelaskan juga. Ini ada di surat Innamas Shadaqatu, itu suratnya, ada yang hafal Quran? At-Taubah 60. At-Taubah 60. At-Taubah itu ayat 9 ya. Juz 9 ayat 9. Mulai ayat 60 nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah 60. Coba kita bahas satu-satu. Lil fuqara sudah dijelaskan tadi, wal masakin juga sudah dijelaskan. Nah, pemberian Allah yang berikutnya kepada wal amilina 'alaiha. Wal amil itu berarti kan orang yang mengelola zakat. Kalau kita itu menginginkan mendapatkan anugerah Allah, maka beraktivitaslah mengelola anugerah itu. Contoh, kalau jenengan punya ilmu belajar Al-Quran, apa yang harus diperbuat dengan orang yang belajar Al-Quran? Mengajarkannya, mengamalkannya. Kalau Anda itu umpamanya seorang pedagang, ya dalam perdagangan itu sebaik-baiknya juga sebaik-baiknya menggunakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan memberikan sedekah zakat-zakatnya. Itu amil itu yang mengelola. Dalam skup yang lebih besar lagi, berbuatlah, kelolalah diri kita untuk sungguh-sungguh. Yaitu amil. Yang ketiga ya, wal mu'allafati qulubuhum, adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam toh kalau fikih. Kalau tafsir tasawufnya bagaimana? Ya hampir setiap diri kita itu adalah orang-orang yang perlu diwelasi atau dijinakkan hatinya. Bener nggak? Wong hati kita itu masih sering kemana-mana. Nah, maka kita itu juga adalah orang-orang yang perlu dihaluskan. Tapi kalau tahu itu maksudnya apa? Tahu diri gitu. Sudah hatinya umpamanya, ya mudah-mudahan tidak seperti itu, naudzubillah. Hatinya korak gitu. Korak itu apa? Preman. Korak itu bahasa Jawa Timur. Hatinya preman tapi kemudian minta diwelasi atau minta dikasihi, itu bener nggak? Kita mengaku kepada Allah, ya kalau memang hati kita itu preman, ya mau segera mohon ampun gitu. Nah, itu kan orang yang perlu di mu'allafatu qulubuhum. Wa fir riqabi dan budak ya, riqab.
Ya, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, ya itu tadi bahwa kita harus bersikap menghamba kepada Allah. Wal gharimina, dan orang yang berutang banyak, berutang untuk jalan Allah. Nah, orang utang itu kan pasti butuh, ya, butuhlah kepada Allah. Wa fi sabilillah, ya jelas lagi ini berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, dan anake dalan. Anaknya jalan ini orang-orang musafir, dan kita itu ya bermusafirlah. Dan orang Jawa sejak dulu itu mengungkapkan kita itu kan musafir. Urip itu koyok mampir ngombe, berarti kita kan mampir ngombe itu dalam rangka perjalanan, maka kita mampir hanya untuk minum. Ya itu tafsir secara sufi kedelapan sifat-sifat itu bisa kita terapkan ke dalam diri kita agar mendapatkan at-taufik atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.